Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius. Semoga Ibu Bapak, Saudari-saudara pendengar setia YouTube Serambi Religius senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari berbagai macam jenis penyakit dan godaan-godaan setan lainnya. Mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita pada kesempatan ini dengan merenungkan firman Tuhan. Yang bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hubungan antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi sangat dekat. Dan kedekatan hatinya itu mengibaratkan bahwa Paulus begitu merasa dia berada di hati umat Filipi dan umat Filipi juga berada di hatinya. Sehingga dia memakai bahasa yang sangat menyentuh di hati, yaitu kamu ada di hatiku. Sesungguhnya jemaat di Filipi telah membantu dia dan ikut serta dalam penderitaannya. Paulus mendoakan mereka agar tetap teguh sampai akhir dan lebih memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Sementara dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Lukas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, Yesus Kristus ketika dipersoalkan atas pernyataan dan tindakannya, Yesus selalu membalas mereka dengan pertanyaan. Ketika orang sakit datang di hadapan dia, tampaklah seorang yang busung lapar dalam keadaan letih, lesu, loyo, layu, lunglai. Dia memandangnya. Sementara dia dihadapkan pada hukum hari Sabat, bahwa sesungguhnya tidak boleh melakukan sesuatu hal pada hari Sabat. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, Yesus menantang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lebih mulia mana? Menyembuhkan orang pada hari Sabat ataukah menghormati hari Sabat itu sendiri? Dan diteguhkan lagi dengan suatu perumpamaan. Seandainya
anakmu atau seekor lembu atau seekor kambing ataupun anjing piaraanmu terperosok ke dalam sumur dan itu bertepatan dengan hari Sabat, apakah Anda membiarkan dia tergeletak di dalam itu? Atau Anda membiarkan dia meraung-raung dari dalam sumur dan Anda mengatakan, "Oi, diam kau, ini kan hari Sabat, tidak boleh melakukan sesuatu." Luar biasa. Yesus selalu mengandalkan hatinya. Hatinya adalah cerminan personalitas diri yang menunjukkan keilahian Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kerahiman. Maka hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya apa? Manusia dalam kadar dan kualitas tertentu dia lebih mengutamakan problematika hati, menyelamatkan jiwa raga ketimbang memuliakan hari Sabat. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bicara soal hati ini sangat menyentuh. Saya kadang-kadang itu merasa tersentuh dan merasa tergerak ketika kita bertanya, ada orang baru minta kenalan sama kita. Jadi orang itu mau iseng atau mau menyapa kita dengan penuh persahabatan. Lalu dia mengatakan, "Halo pastor, apa kabar? Sudah lama kita tak bersua, tak berjumpa." Saya mengatakan, "Oh iya baik, kabarnya baik. Kabar kamu bagaimana? Semoga baik juga." Lalu langsung lanjut dialog. Saya katakan, "Kamu berada di mana sekarang?" Dia menjawabnya sangat menyentuh. Dia mengatakan, "Aku ada di hatimu." Luar biasa. Dan bahasa yang sama ini pula lah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam hubungan atau relasi dengan jemaat di Filipi. Dia mengatakan, "Kamu ada di hatiku." Menyatakan suatu kedalaman relasi yang intim lewat sesama, dan sesama itu ada di hatinya. Sangat menyentuh dan bergema di hati setiap umat. Dia mau mengungkapkan kedekatan dan kasih kepada mereka lewat doa-doa di dalam hatinya setiap hari, sehingga benih-benih kebaikan dan sabda yang telah ditaburkan kian bertumbuh subur dan pada saatnya menghasilkan buah yang baik demi pengembangan kerajaan cinta kasih Allah. Kata-kata Rasul Paulus ini hendaknya juga menjadi kata-kata kita dalam relasi dengan sesama. Kalau seandainya sesamamu itu merupakan kepingan diri berada di dalam serpihan hatimu, maka antara hatimu dan hati dia menyatu. Kalau sudah menyatu, maka yang salah dimaafkan, yang benar dipuji. Dia bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Dia berduka cita, kita ikut berduka cita. Maka kepada para pendengar setia YouTube, saya menantang Anda sekalian. Di tengah pandemi COVID-19 ini, silakan saja Anda dekatilah orang-orang yang barangkali sudah kena virus corona, atau orang-orang yang memiliki rasa ketakutan, lalu dimodif alasannya karena corona, lalu tidak pernah ke gereja. Datanglah dia, katakanlah kepadanya, "Saudaraku, kamu berada di dalam hati Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Mari kita datang ke gereja, memuji dan meluhurkan Dia." Kalau ada alasan lain yang ada di balik hati dia, katakanlah bahwa silakan, katakanlah sejujurnya kepada Tuhan.
karena hatimu dan hati Tuhan Yesus menyatu. Inilah relasi kita yang sangat dalam, sehingga ketika ada doa pada hari Jumat Agung atau Jumat pertama berbunyi, hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.